Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Awalia. Saya mahasiswa fisioterapi Universitas Indonesia dengan NPM 1906309781. Kali ini akan menjelaskan tentang refleks spinal, dermatom, dan myotom. Yang pertama ada dermatom. Dermatom adalah area kulit yang dipersarapi terutama oleh satu saraf spinalis. Ada 8 saraf servikal dan 12 saraf torakal dan 5 saraf lumbal dan 5 saraf sakral. Masing-masing saraf menyampaikan rangsangan dari kulit yang dipersarapi ke otot. Dermatom sangat bermanfaat dalam bidang neurologi, yaitu untuk menentukan tempat kerusakan saraf-saraf dari spinalis. Lalu, kerusakan di daerah dermatom mengidentifikasi kekurangan oksigen ke saraf seperti yang terjadi dalam peradangan di suatu tempat di sepanjang jalur saraf. Selanjutnya ada tes dermatom, yaitu dengan menggunakan tes raba, tes tekan, dan tes tusuk. Jika hasilnya tidak ada respon pada pasien atau rasa baal atau mati rasa, maka indikasi neurologi ke arah lesi positif. Terdapat 30 titik pada dermatom. Selanjutnya adalah ada area dermatom yang dipersarapi oleh servikal. Yang pertama itu ada C1, dia itu tidak terdapat dermatom. Lalu C2 dan C3 itu di kepala dan di leher. Lalu C4 dan C5 itu di leher. C6 di jari jempol. C7 di jari tengah. C8 di jari kelingking. Lalu selanjutnya area dermatom yang dipersarapi oleh torakal. Yang pertama itu ada T1, yaitu di bagian dada, bagian atas dan punggung, ada di ketiak juga dan lengan bagian depan. Lalu untuk T2 dan T3, bagian dada, bagian atas dan bagian punggung. Lalu T4 di bagian dada atas yang terletak di bagian tingkatan puting susu. Lalu T5 hingga T7 di bagian dada, bagian tengah, dan di punggung. Lalu bagian T8 dan T9 di bagian perut, bagian atas, dan punggung bagian tengah. Lalu di T10 yaitu bagian perut bagian pusar dan di punggung bagian tengah. Lalu T11 yaitu perut dan di punggung tengah. Lalu di bagian T12 perut bagian bawah dan punggung bagian tengah. Lalu selanjutnya area dermatom yang dipersarapi oleh lumbal. Yang pertama itu ada L1 yaitu punggung bawah, pinggul dan selangkangan. Lalu L2 punggung bawah, depan dan dalam paha. L3 punggung bawah dan paha bagian depan dan dalam medial. L4 punggung bagian bawah, paha depan dan pubis. Lalu ada area lutut dan pergelangan kaki bagian medial. Lalu di bagian L5-nya di punggung bagian bawah dan di betis bagian anterior dan posterior dan kaki bagian atas dan bawah. Lalu selanjutnya area dermatom yang dipersarapi oleh sakral, yaitu ada S1 di bagian paha bagian posterior, punggung dan bagian medial betis dan jari kaki yaitu bagian kelingking. Lalu untuk S2 yaitu ada di bokong, alat kelamin dan betis. Lalu untuk di S3 yaitu di bokong dan alat kelamin. Lalu S4 dan S5 yaitu di bokong. Lalu untuk area dermatom yang dipersarapi oleh toksik yaitu terletak di area bokong dan di dekat tulang ekor. Selanjutnya ada myotom. Myotom itu apa sih? Myotom adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord atau syaraf di tulang belakang manusia. Peranan myotom dan dermatom ini adalah untuk menginervasi otot-otot yang disarapi oleh tulang belakang dan membentuk area bergambar di lapisan kulit di setiap tempat di tubuh manusia. Myotom didistribusi pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah yang terdiri dari C1 dan C2 yaitu fleksi ekstensi leher, C3-nya fleksi leher lateral, C4-nya elevasi bahu, C5-nya fleksi siku, C6-nya ekstensi pergelangan tangan, C7-nya ekstensi siku, lalu ada fleksi pergelangan tangan dan ekstensi jari tangan. C8-nya yaitu fleksi jari tangan dan ekstensi jempol tangan. T1-nya abduksi dan aduksi jari tangan. T2 sampai L1 tidak ada inervasi. Lalu L2-nya fleksi pinggul, L3-nya ekstensi lutut, L4-nya fleksi dorsifleksi pergelangan kaki, lalu L5-nya ekstensi jari kaki, S1-nya plantar, fleksi pergelangan kaki, lalu ada eversi pergelangan kaki dan ada ekstensi pinggul. Lalu
lalu S2-nya fleksi lutut, S3 sampai S4-nya kontraksi di area dubur. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks dalam. Yang pertama itu ada refleks glabella, yaitu pemeriksaan ini dilakukan dengan memberikan pukulan singkat pada glabella atau sekitaran daerah supraorbitalis yang akan mengakibatkan kontraksi singkat kedua muskuloskeletal orbicularis oculi, lalu pusat refleks ini terletak di pons. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks rahang bawah atau jauh refleks. Jadi pusat refleks ini terletak di spons. Dia akan memberikan respon berupa berkontraksinya muscle masseter sehingga mulut dapat merapat. Lalu yang ketiga ada refleks tendon biceps brachialis, yaitu dengan cara posisikan lengan pasien pada posisi semifleksi sambil menempatkan ibu jari fisioterapis di atas tendon otot bicep, lalu ketukan palu refleks pada ibu jari pasien yang akan memberikan respon berupa fleksi lengan siku. Pusat refleks ini terletak pada C5 sampai C6 yang dipersarafi oleh nervus musculocutaneus. Selanjutnya ada refleks triceps yang dimana pusat refleksnya yaitu terletak di C6 sampai C8 yang dipersarafi oleh nervus radialis. Selanjutnya adalah refleks brachioradialis, yaitu terletak di C5 sampai C6 dengan lengkung refleks ini melalui nervus radialis. Lalu ada refleks ulna, yaitu pusat refleksnya terletak di C8 dan T1 yang dipersarafi oleh nervus ulnaris. Selanjutnya ada refleks fleksor jari-jari, yaitu pemeriksaannya dengan cara posisikan tangan pasien pada posisi supinasi dan ditumpukan pada alas yang keras, lalu posisikan jari telunjuk fisioterapis menyilang pada permukaan volar falang jari-jari pasien, kemudian ketuk jari telunjuk fisioterapis menggunakan palu refleks. Lalu pada kondisi normal, jari-jari pasien akan berfleksi pada bagian terminal falang. Demikian juga pada falang ibu jari. Pusat refleks ini terletak pada C6 sampai T1 dengan lengkung refleks melalui nervus medianus. Ini adalah refleks patella yang dimana memberikan respon berupa kontraksi muskuloskeletal quadriceps femoris yang dapat menyebabkan ekstensi tungkai bawah. Pusat refleks ini terletak pada L2, L3, dan L4 dengan lengkung refleks melalui nervus femoralis. Lalu refleks tendon Achilles, yaitu pusat refleksnya terletak pada S1 sampai S2 dengan lengkung refleks melalui nervus tibialis.